Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azim, NIM 2004-6053, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, soal nomor 1, kenapa hubungan perdagangan antara Cina dan India sangat berpengaruh terhadap Nusantara? Nusantara memiliki dua angin musim yang sangat mempengaruhi pola pelayaran dan menjadi jalur perdagangan yang diminati pada zaman kuno. Nusantara menjadi penghubung antara wilayah, terutama antara Cina dan India. Dalam perkembangannya, terjadilah suatu hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara, India, dan Cina. Perkembangan jalur perdagangan tersebut menyebabkan interaksi yang lebih dalam dan sangat berpengaruh, terutama di bidang kepercayaan dan kebudayaan. Baik India maupun Cina sama-sama berperan dalam menyebarkan kebudayaan mereka masing-masing, sehingga membentuk suatu tatanan baru di Nusantara, terutama dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 2, jika saya menjadi Siddhartha Gautama yang merupakan seorang putra mahkota, apa yang akan saya lakukan jika melihat rakyat saya dalam kemiskinan? Kalau menurut saya, jalan yang diambil Siddhartha Gautama bisa dibilang salah. Karena kalau saya menjadi Siddhartha, saya akan menjadi raja dan mengatasi kemiskinan yang ada di kerajaan saya. Soal nomor 3, kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu, padahal menurut para ahli agama Buddha yang pertama kali masuk ke Nusantara? Menurut saya, penyebaran agama Buddha di Nusantara disebarkan oleh para pendeta atau para biksu, karena pada masa itu terjadinya penyebaran agama Buddha yang besar-besaran oleh para biksu. Sedangkan kenapa kerajaan Hindu yang berdiri pertama, menurut hipotesis kesatria yang dikemukakan oleh FDK Bos dan NJ Korn, para kesatria yang kalah perang lari ke Nusantara dan mendirikan sebuah kerajaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno, serta kenapa terjadi konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Pada awalnya, kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya ini memiliki hubungan yang baik, terbukti dengan pernikahan raja dari Mataram kuno, yaitu Samaratungga, dengan putri dari raja kerajaan Sriwijaya, yaitu Dewi Tara. Dari pernikahan tersebut dilahirkanlah Pramuwardhani yang kelak akan menjadi permaisuri dari Rakai Pikatan, dan Balaputra Dewa yang kelak akan menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Konflik bermula saat perebutan tahta antara Balaputra dengan Rakai Pikatan, yang akhirnya kekalahan pada pihak Balaputra Dewa. Balaputra Dewa diusir dari kerajaan Mataram dan lari ke Sriwijaya. Di Sriwijaya diangkat menjadi raja dan menjadi raja terbesar pada kerajaan Sriwijaya. Dari peristiwa tersebutlah banyak terjadi konflik antara kerajaan Sriwijaya dan... Baiklah, mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.